hadir 8 orang, kurang 3 orang keterangan, dinas jalan 1 orang, 2 orang sakit. Bagian pemerintahan desa hadir 7 orang, siap. Bagian hukum hadir 9 siap. Bagian humas hadir 6 siap. Bagian misra hadir 11 siap. Rapel. Bagian organisasi dan kepegawaian jumlah 12 hadir. Bagian aset hadir 8 siap. BKD hadir 42 siap. Dinas Dukcapil hadir 24. Sambal hadir 13 siap. BPBD hadir 5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Kudus tentang kenaikan pangkat periode 1 April. Laporan kami terima, bagi tempat. Tempat, bagi kanan. Mengawali tugas pagi hari ini, marilah kita bersama tidak mempunyai daya dan kekuatan, kecuali jauhkanlah kami dari segala godaan, rintangan dan asap sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Yang terhormat Bupati Kudus, nama kepada Bapak Putut Winarno SSTP, Kepala Bagian Humas Sekda Kabupaten Kudus. Selanjutnya penyerahan kepada Akobah Sarjana Hukum, Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinsos Nakertrans. Kemudian Bapak Hendi Kurniawan AMD, Peranata Komputer pada Kecamatan Mejobo. Dan yang terakhir kepada Bapak Juwari, staf pada Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus. Pak Sukarnain dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. Berikutnya Ibu Painah dari Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus. Penyerahan berikutnya kepada Bapak Sapin dari Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus menerima Rp11.550.000. Berikutnya Bapak Sarji dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Dan yang terakhir kepada Ibu Dr. Anda Kustarlianti dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menerima Rp12 juta. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, yang kami hormat Bapak Haji Mustafa, dipersilahkan. Di lingkungan Sekretariat Kabupaten Kudus, para pimpinan SKPD, dan juga seluruh peserta apel pada pagi hari ini yang saya cintai dan saya banggakan. 810 orang. Ini yang kali ini baru kita bisa mendapat persetujuan dari BKN atau yang sudah turun kira-kira 186. Bapak Ibu dari seluruh jajaran PNS ini untuk kinerjanya masih ada yang kurang lebih 10%, artinya masih 80 orang. Ini yang akan dievaluasi untuk 6 bulan sampai dengan 1 tahun yang akan datang. Saya hanya ingin untuk mengatakan kepada saudara-saudara sekalian bahwa kenaikan golongan, kenaikan pangkat termasuk jabatan ini bukan hak. Saya tadi pagi sudah saya sampaikan kepada Pak Kepala BKD, kesannya kok Bupati mesti dipaksa suruh tanda tangan. Saya minta para pimpinan SKPD, apakah itu dari jajaran Kepala Dinas, Kepala Bidang, maupun dan seterusnya, coba berlatih untuk berani menyampaikan atau menilai kepada jajaran di bawahnya. Undang-undang ASN yang baru ini untuk eselon 2 Baperjakan sudah tidak lagi di provinsi, cukup di kabupaten. Ini model lelang sudah dilaksanakan, artinya ada panselnya, ada asesornya. Ini saya minta Kepala BKD untuk
melaksanakan itu secara utuh. Yang kedua, saya minta dengan kondisi kesehatan daripada jajaran PNS, bahwa apakah itu mulai eselon 4, eselon 3 atau eselon 2, untuk kinerjanya pertama adalah kesehatan. Pengalaman bahwa banyak saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini yang tiba-tiba tidak ada, hanya karena tidak mau gerak aja. Ini sayang. Sehingga saya minta kepada Pak PKD, memang di dalam aturan untuk TKJ itu tidak ada, tapi saya wajibkan. TKJ bukan seperti TKJ-nya TNI Polri harus push up, harus pull up, tidak. Mengetok no keringet gitu. Jogging aja gitu. Ya. Kalau tidak sempat, karena saya lihat kegiatan seminggu sekali yang pakai training itu kayak nggak ada yang kemeringat gitu. Maka saya bilang, sudahlah Pak BKD, Pak Sekda, kalau hari Jumat itu tidak usah pakai training lah, untuk juga malah nanti kaosnya juga malah kelihatan tidak karu-karuan gitu kan. Gitu. Ini kebijakan saya, tujuannya apa? Bahwa saya ingin melihat seluruh jajaran PNS ini selalu terjaga kesehatannya. Kalau memang belum sehat, jagalah kesehatannya. Sehingga ketika sudah mempunyai posisi jabatan, karena tidak mungkin orang yang kuat berpikir kalau badannya sakit-sakit itu pasti saja tidak kuat. Coba kalau di tempat lain sekarang lagi sibuk untuk berbicara soal PNS harus tes narkoba, tidaklah, kudus saya yakin tidak ada. Coba tes asam urat aja berapa persen ada. Itu sekarang itu mau naik jabatan gampang, mau apa gampang. Yang nanti pasti saya tanya, yang naik istimewa itu kriterianya apa? Boleh membuat kok. Ya tidak bagus sekali, bagus saja udah. Naikin istimewa tidak apa-apa. Biar ada contohnya, tujuannya ini supaya apa, bahwa yang lain itu supaya terpacu. Aku kepengen seperti itu. Itu aja. Ini yang kita terkenal ini, mohon maaf, kita ini ayah sergep ya podo wae, direwangi getah ini ya podo wae gitu. Ini kan demotivasi akhirnya. Wong sekarang ini dari sekian banyak pimpinan SKPD itu untuk menilai temannya. Kalau DP3 dulu itu mesti, kalau saya tanya kriterianya apa sih? Wong saya itu selalu minta PKD bahwa untuk update data pegawai yang ada saat sekarang itu selalu ada di daftar saya kok. Kriterianya apa sih? Ini bisa naik. Ya dulu begitu kok Pak. Ini sudah saatnya Pak. Kan tidak boleh. Ini saya minta kepada saudara-saudara sekalian, silahkan dengan diberlakunya undang-undang yang baru ini, saya minta tidak ada satupun yang tidak mengambil kesempatan baik. Pesan saya satu, sehat. Wes lah, kalau sehat nanti pasti lebih enak semua. Namanya orang sehat kok pasti enak. Kalau ada ngomong orang sehat tidak enak, itu mesti tidak sehat yang ngomong. Nih Pak Kepala PKD, Pak Sekda, saya minta tolong ke depan. Jadi untuk mulai saat ini bahwa untuk kesehatan ini menjadi penting. Dan yang kedua tadi, kalau perlu silahkan, kita punya rumah sakit sendiri, semua udah masuk BPJS ya. Coba Pak Kepala PKD, masing-masing SKPD ngecek untuk tes asam urat. Nah, tujuannya sih bukan apa-apa. Oh tesnya tinggi, oh jangan makan yang itu gitu. Ya. Ini gampang-gampang aja. Sehingga kali ini sekali lagi saya sudah merasakan dari tahun ke tahun semangat dari seluruh jajaran PNS ini sangat luar biasa. Yang luar biasa ini tolong ditingkatkan. Tidak ada istilah orang yang tidak mendapat kesempatan. Kalau dulu antri di gubernur, sekarang tidak usah. Pak asesor ada, pansel ada,
semuanya jalan, baper jaga jalan, sudah. Gitu. Nah, saya minta monggo, ini semuanya Pak Sekda juga top eksekutifnya di birokrasi ini, saya minta bersama Pak BKD, para inspektorat, ini semuanya ya, saya minta untuk terus menerus bekerja yang baik, dan kalau ada kekurangan, ada kesalahan, tolong secepatnya untuk diselesaikan secara internal. Karena terakhir kemarin saya menandatangani ada untuk penurunan golongan, melanggar kok 10 tahun ya. Ini saya pikir kenapa sih yang begini. Ini kalau kita lihat saudara-saudara kita ini tadi yang menerima apa itu tali AC, mereka juga ngabdi sekian puluh tahun ya. Maka saya minta nanti untuk para apa yang sudah terlanjur apa itu tenaga kontrak PHD janganlah, ini terimanya hanya berapa tadi, 12 juta buat diikutkan DPLK itu, dana lembaga pensiun kan bisa kita buat sendiri ya. Kalau kepala dinasnya punya apa tenaga yang PHD misalkan ada sekian, ya silakan dong. Jadi ya sama-sama dapat gitu. Tetap satu paling gaduh kalau nyerahkan yang begini nih. Udah ngabdi sekian puluh tahun ya. Dok kantor mesti gue kalahan. Mesti kalau misalkan tanya sedikit, kan kamu kan PHD. Mesti gitu ya. Selesai untuk SIDDW gitu. Kan jangan sakit gitu. Itu kalau diri kita gimana? Ini saya minta kepada Pak BKD tolong dicarikan solusi termasuk kesehatan mereka gitu, yang ada di inventarisir. Kita sudah cut off, sudah tidak lagi untuk buka lagi ini. Maksud kita ya yang ada kita selamatkan. Saya selalu hati-hati kalau udah urusan soal SDM, ini adalah soal nasib, ini adalah soal tanggung jawab kita bersama. Kita tidak boleh hanya memikirkan diri kita. Tanpa mereka semuanya, pemerintahan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Apapun status mereka yang sudah tergabung di lingkungan pemerintahan, yaitulah tanggung jawab kita bersama. Apakah di dunia pendidikan, apakah di tempat yang lain. Ini yang bisa saya pesankan. Alhamdulillah pada apel pagi hari ini tidak ada yang jatuh ya, tidak ada ya. Atau tiba-tiba hati-hati Pak Bupati, gue ra usah gue ndak tiba, ra usah melu apel gitu. Mungkin termasuk tadi ada yang siap 5 ikut, 6 tidak ikut siap betul. Mungkin termasuk di itu ya. Tidak apa-apa sih, semua silahkanlah. Ini hidup ini pilihan. Tapi bukan seperti Iwan Fals ya, bukan pilihan. Ya ini namanya alhamdulillah sekali, dan mudah-mudahan ini saya minta Pak Joko nanti untuk tes asam uratnya ya. Ini kan ringan-ringan aja ya. Gantian, jangan terus bareng-bareng. Ini Pak Bupati, ini tidak instruksi loh ya. Tolong untuk ukur diri sendiri aja supaya makannya enak ya. Kalau diminta apa suaminya untuk jalan-jalan ke sana kemari ngantar putra putrinya selalu sehat, agar kami dapat mengemban amanah ini dengan sebaik mungkin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi dan penghargaan bagi pegawai honorer daerah, maka berkahilah ya Allah, baik yang mengusaha Allah ya Tuhan kami. Jadikanlah kami selalu akan ingat budi baik orang lain dan lapang dada. Wa'a'udzubika min syarrihi wa min syarri ma suni'ala. Ya Allah, Tuhan, hindarkanlah kami dari segala sikap dan perbuatan negatif terhadap diri kami sendiri maupun orang lain. Rabbil alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara apel pagi dilanjutkan dengan penyerahan keputusan kenaikan pangkat PNS dan juga sekali lagi